Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Hasanah, NIM 24402400234. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Islam Sultan Agung Semarang, bidang studi Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan mempraktikkan pembelajaran teks biografi di kelas 10-10 di instansi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sudah sarapan? Sudah pintar sekali, biar tambah semangat belajarnya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Selesai, Bu Vika cek presensi terlebih dahulu. Adi Sufi, Aura Ajeng, Aurelia, Irham, Muhammad Yusuf, Raditya, Siva, Zaki. Baik, sudah semua. Kurang satu yang gak berangkat, Kenza. Mari kita doakan bersama, semoga Kenza cepat sembuh. Amin. Sebelum itu kita mengingat-ingat pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang dari ikut eksperimen penggunaan. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, mengapa sih kita perlu belajar teks biografi? Karena perjuangan dan pengalaman hidup bisa memberi semangat dan perjalanan bagi orang lain. Pintar sekali Ilham. Jadi di teks biografi ini banyak manfaatnya, hal yang dapat kita pelajari. Selanjutnya, Bu Vika ada kuis terlebih dahulu. Nah, siapkan HP kalian masing-masing. Silakan bisa di-scan barcode yang ada di depan. Waktu pengerjaan kuisnya selama 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semuanya? Sudah, baik, HP-nya bisa disimpan lagi. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan tokoh idola kalian masing-masing. Kemudian sudah mengerjakan pretest. Pretestnya tadi tentang apa? Teks biografi. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks biografi, serta untuk menggali nilai-nilai keteladanan dan nilai keistimewaan dalam teks biografi. Nah, dengan mempelajari teks biografi ini, kalian bisa mengenal keteladanan dan keistimewaan tokoh-tokoh hebat yang dapat menjadi inspirasi kalian di masa depan. Nah, Bu Vika jelaskan terlebih dahulu, untuk langkah pembelajaran hari ini, nantinya ada diskusi dan presentasi. Nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama video teks biografi. Ialah Ki Hajar Dewata. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryabingga, ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pilihan yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi akan besar hatinya. Sebagai seorang bangsa muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun karena tubuhnya yang sering sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai dengan motif politis di dalamnya. Ini teks biografi siapa? Ki Hajar
Hajar Dewantara. Kira-kira apa sih nilai keteladanan yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantara? Keteladanan tersebut: 1. Rela melepas status bangsawan di bidangnya. 2. Bertanggung jawab untuk mendidik bangsa. 3. Memilih pendidikan sebagai jalan perjuangan. Pintar sekali sih Pak. Banyak keteladanan yang harus diteladani dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian selain nilai keteladanan, ada juga nilai keistimewaan yang dapat kita ambil. Apa aja sih nilai keistimewaan dari Ki Hajar Dewantara? Siapa namanya? Zaki, silakan Zaki. Beliau merupakan bapak pendidikan Indonesia, cerdas dan kritis sejak muda, sudah menjadi taman siswa. Betul sekali, Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri Taman Siswa. Nah, video ini sebagai pemantik kita sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan asesmen diagnostik atau pretest. Berdasarkan hasil tersebut, Bu Vika akan membagikan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Ilham, Yusuf, Nadia, Raditya, Siva, dan Saskia. Kelompok 1 sebelah sini. Silakan berkelompok. Kelompok 2, Rafa, Rafansya, Ratu, Aurel, Safa, dan Zaki. Kelompok 2 sebelah sini. Selanjutnya kelompok 3, Adi Sufi, Aura, Dwi, Fardan, dan Gerat sebelah sini. Dan kelompok 4, Tias, Jihan, Kenza, Lutfi, dan Erza sebelah sana. Masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Nah, sebelum mengerjakan, Bu Vika jelaskan terlebih dahulu. Kalian bisa dibuka LKPD-nya masing-masing. Yang pertama, bacalah teks biografi yang telah dibagikan kepada kelompok kalian. Kelompok 1 siapa? Teks biografi siapa? Sultan Agung. Kelompok 2, Dr. Caryadi. Kelompok 3, Ahmad Yani. Kelompok 4, Pratama Arhan. Oke, sudah dapat semuanya ya. Kemudian diskusikan peran masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi penulis, kemudian ada yang mendesain grafis untuk bahan presentasi. Selanjutnya, bisa buka LKPD masing-masing. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks. Ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian menganalisis ciri kebahasaan. Di sini ada ciri kebahasaan kata kerja, kata sifat, kata ganti orang ketiga. Nanti setiap kata bisa ditandai menggunakan spidol warna. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis nilai keteladanan dan nilai keistimewaan. Kemudian, kalau sudah selesai, kalian membuat desain grafis sebagai bahan presentasi. Bisa dipahami? Silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, gitu. Pengerjaan kelompok ini waktunya 20 menit. Kelompok 1 sudah sampai mana? Menganalisis struktur. Oh ya, ini ada bagian orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Bu Vika cek dulu ya. Kalian biografi siapa? Semuanya sudah membaca? Sudah. Ya, bagian orientasi ini menjelaskan terkait nama, lahir, dan latar belakang keluarga. Kemudian peristiwa pentingnya, di sini kalian menemukan 3 peristiwa penting. Ya, peristiwa penting ini
hal yang terjadi selama masa hidupnya Sultan Agung yang penting-penting. Misalkan di sini kalian menemukan apa? Menyatukan daerah-daerah. Ya. Kemudian bagian reorientasi. Ya, sudah bagus. Kelompok 2 sudah sampai mana pengerjaannya? Terakhir kita sampai Struktur. di Ya. Tokoh biografi siapa yang kalian analisis? Ya, itu semuanya sudah membaca? Ya, sudah. Ya, bagian orientasi ini menjelaskan umumnya dulu, misalkan seperti nama, latar belakang keluarga, dan ya profesi bisa. Kemudian di peristiwa penting ini, hal yang penting semasa hidupnya atau semasa perjuangannya Dr. Karyadi. Apa saja yang kalian temukan tadi? Ya, kemudian menjadi kepala laboratorium rumah sakit Semarang. Kemudian di bagian reorientasi, semangat perjuangan ya, dan pengabdiannya dikenang dan jadi inspirasi generasi muda. Ditandai ya, Dr. Karyadi dilahirkan ya, ini untuk penandanya kata ganti, kata sifat, dan kata kerja. Silakan bisa dilanjutkan di bagian nilai keteladanan. Bisa dibaca bareng-bareng dulu. Kalian siap? Jenderal Ahmad Yani. Nah, sambil membaca, sekalian menganalisis kebahasaannya. Tadi kebahasaannya ada kata kerja, kata sifat, dan kata ganti orang ketiga. Lalu selain itu juga menemukan nilai keteladanan dan nilai keistimewaan. Nah, ini bisa dibaca dulu teksnya. Teks biografi siapa? Pratama Arhan. Pratama Arhan. Ya, kalian sudah sampai di ciri kebahasaan ya, bagus sekali ini. Berarti sambil membaca sambil menandai mana yang kata kerja, mana yang kata sifat, dan mana yang kata. Silakan bisa dilanjutkan bagian struktur. Coba dikecilin. Kecilin lagi. Enggak, maksudnya tulisannya dikecilin. Kayak Dikurangi aja ukurannya. Sini Tadi apa? RS apa? RSU Terus Dokter Karyadi. gini ya? Kurang kecil nggak? Coba kecilin dikit. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai semuanya? Bisa angkat LKPD-nya? Ya, sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya, sebelum presentasi, kalian silakan mengumpulkan desain grafis yang sudah dibuat di barcode berikut. Kelompok 1 sudah mengumpulkan? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah terkirim. Kelompok 4? Sudah. Sudah masuk semua ya, ini infografis yang kalian buat sudah masuk semua. Nah, untuk urutan maju presentasinya, sebelum Bu Vika acak, masing-masing kelompok sudah dibagi siapa yang presentasi? Jadi nanti teknisnya adalah perwakilan kelompok masing-masing 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan hasil kerja kalian. Kemudian anggota yang lain aktif dalam diskusi, menanggapi kelompok lain. Bisa bertanya atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bisa dipahami? Tadi di awal sudah dibagi perannya masing-masing ya. Nah, siap-siap aja Bu Vika acak untuk urutan majunya. Kelompok 1.
Yang pertama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang biografi Sultan Agung. 1. Orientasi. Sultan Agung Hadikusumo lahir sekitar tahun 1503. Beliau merupakan putra Panembahan Hanyakrawati dan Panembahan Senopati, pendiri Mataram. Yang kedua, peristiwa penting. Pada tahun 1613 naik ke atas sebagai Raja Mataram ketiga, menyatukan daerah pesisir utara termasuk Semarang. Reformasi budaya dan pemerintah. Yang terakhir ada kata ganti orang ketiga tunggal yaitu beliau. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Apakah kita mampu melakukan serangan ke belakang dia meskipun sebelum Itu yang menjawab bisa berdiri. Karena Sultan Agung ingin membuktikan pengaruh berarti dan membebaskan pelabuhan-pelabuhan dari terutama orang yang sulit. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang biografi Sultan Agung. Mulai dari keteladanan di sini adalah Sultan Agung ini menjadi pemimpin yang bijaksana. Betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, kita lanjut presentasi berikutnya ya. Kita acak kembali. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3, kami sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang biografi Jenderal Ahmad Yani. Peristiwa pentingnya Jenderal Ahmad Yani, ia pernah memimpin operasi penumpasan pemberontakan TNI di Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadi target utama dari Teroris PKI dan gugur pada 1 Oktober 1965. Selanjutnya dari orientasi, ia dikenal sebagai pahlawan revolusi. Namanya diabadikan sebagai Bandar Internasional Ahmad Yani di Semarang. Yang keempat, keteladanan. Berani menolak intervensi politik dalam tubuh TNI, rela berkorban demi kebenaran dan kedaulatan negara. Terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Silakan. Mengapa Jenderal Ahmad Yani menolak pengaruh politik dalam militer? Karena tidak ingin menjaga netralitas TNI agar tetap setia pada rakyat dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kelompok 4. Jadi keteladanan dari seorang Pratama Arham ialah disiplin dan pelatihan. Lalu dia selalu setia membela tim nasional dan berani mengambil tantangan di luar negeri dan menginspirasi pelajar untuk bekerja keras. Keistimewaan yang dimiliki Pratama Arham. Yang pertama adalah ahli dalam melempar udara jarak jauh. Kedua, memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di ASF. Dan yang ketiga, diakui secara internasional dan bermain di Jepang dan Korea. Kelompok 2. Yang kedua adalah peristiwa penting. Tahun 1965, ditugasi menyelidiki Surajuk dalam ayat oleh ASF. Kemudian ditembak saat menjalankan tugas, sehingga memicu pertemuan baru di Semarang. Yang nomor 4 ada keteladanan, tanggung jawab moral sebagai dokter dan ilmuwan, keberanian mengambil resiko besar demi keselamatan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali informasi yang kalian sampaikan. Tadi kan kalian sudah menganalisis struktur, kebahasaan, kemudian presentasi juga. Tentu pusing ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bu Vika ada permainan. Nanti duduknya tetap kayak gini aja, tidak apa-apa. Ada permainan, namanya permainan tebak gambar atau tebak tokoh pahlawan. Karena ini pembelajaran biografi, jadi tokoh-tokoh di sini itu pahlawan nasional. Nanti Bu Vika minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan sebagai pemain, bebas, boleh mix, misal kelompok 1 dan 2, perwakilan 1-1, atau kelompok 3 dan 4, 1-1, tidak apa-apa, bebas. 2 orang ke depan. Jadi nanti 2 orang di depan ini, satu sebagai penebak tokoh dan satunya pemegang gambar. Nanti kalian di sini memberikan clue-nya tanpa menyebutkan nama. Udah dengar 2000 sama
Pertama iPhone. Oke deh. Fuckboy Indonesia, fuckboy Indonesia. Saatnya kita kembali ke materi. Nah, tadi kalian sudah menganalisis teks biografi. Dari mulai kelompok 1 menganalisis Sultan Agung, kelompok 2 Dr. Karyadi, kelompok 3 Jenderal Ahmad Yani, dan kelompok 4 Pratama Arhan. Nah, Bu Vika beri penguatan sedikit, jadi teks biografi terkait dengan keteladanan dan keistimewaan. Tadi kalian sudah menganalisis keteladanan dan keistimewaan. Nah, keteladanan ini adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Tadi keteladanan dari Jenderal Ahmad Yani, apa keteladanannya? Salah satunya? Berani, betul. Kemudian keistimewaannya? Tidak mau di kaple-kaple politik lah. Betul sekali. Jadi keteladanan ini sesuatu yang patut ditiru, misalnya berani. Kemudian keistimewaannya sesuatu yang khas daripada yang lain. Selanjutnya, di dalam teks biografi ini berisi fakta-fakta tentang kehidupan tokoh. Kemudian yang kedua adalah mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. Seperti Pratama Arhan, tadi pencapaiannya apa saja? Player termuda. Ya, menjadi pemain muda terbaik dalam Piala AFF. Kemudian, teks biografi ini juga ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Nah, sumber terpercaya ini bisa melalui observasi secara langsung dengan orangnya, atau wawancara, atau sumber internet yang terpercaya. Kemudian, struktur teks biografi. Tadi ada 3. Yang pertama ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Di bagian orientasi ini memperkenalkan tokoh, misalnya tokohnya Sultan Agung lahir pada tahun berapa, kemudian tokohnya Dr. Karyadi, Jenderal Ahmad Yani, dan Pratama Arhan. Kemudian peristiwa penting ini menguraikan perjalanan hidup tokoh, misalnya perjuangannya, kemudian tantangan selama masa hidupnya, kemudian keberhasilannya. Seperti yang dicontohkan tadi, biografi Dr. Karyadi misalnya. Beliau ini peristiwa pentingnya itu perjuangan ketika menjadi dokter, beliau mau mengorbankan nyawanya untuk mengecek air yang beracun. Kemudian sepulangnya beliau ditembak oleh tentara Jepang sehingga memicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Itu merupakan salah satu contoh peristiwa penting yang dialami oleh Dr. Karyadi, seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini menyimpulkan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Bisa misalkan, sehingga Dr. Karyadi ini namanya diabadikan sebagai RSUP Dr. Karyadi di kota Semarang. Seperti itu. Selanjutnya itu ciri kebahasaan. Ada 3 yang tadi kalian analisis. Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti orang ketiga. Jadi teks biografi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ingat ya, tunggal. Kata ganti itu ada 2, kata ganti orang ketiga, tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu contohnya seperti yang kalian analisis tadi, apa? Iya, dia, atau beliau. Kemudian jamak itu mereka. Mereka kan nggak mungkin masuk teks biografi, karena yang diceritakan tunggal, 1 orang, betul. Kemudian adjektiva. Adjektiva ini kata sifat. Kata sifat untuk menggambarkan karakter tokoh. Misalnya Jenderal Ahmad Yani tadi apa? Berani, betul sekali. Kata sifat itu cerdas, rajin, berani. Kemudian kata kerja atau verba. Kata kerja ini untuk menggambarkan atau tindakan yang dilakukan tokoh. Misalnya Sultan Agung
yang ditemukan apa? Menyatukan Pulau Jawa. Menyatukan, di situ ada kata kerja menyatukan. Ini perbedaan biografi dan autobiografi. Bisa dibaca. Biografi dan autobiografi. Biografi, teks biografi ditulis oleh orang lain menggunakan sudut pandang orang ketiga dan sumbernya berasal dari wawancara, buku atau artikel. Teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Jadi kita menceritakan tokoh orang lain. Perbedaannya apa dengan autobiografi? Silakan bisa dibaca. Autobiografi ditulis oleh diri sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama dan sumbernya berasal dari orang pribadi. Perbedaannya, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Misalnya Bu Vika menulis teks biografi R.A. Kartini. Kemudian autobiografi ini ditulis oleh diri sendiri. Seperti biodata. Jadi perbedaannya jelas ya, biografi dan autobiografi. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, selanjutnya kita main kuis lagi. Waktu pengerjaannya 5 menit ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, HP-nya bisa disimpan lagi. Ya. Nah, tadi kalian sudah menganalisis teks biografi, menganalisis nilai keteladanan dan keistimewaan, dan menyampaikan hasil kerja kelompok kalian secara di depan di sini. Terkait dengan teks biografi ini, kita simpulkan bersama apa sih hal yang dapat dipelajari dari pembelajaran hari ini. Gimana? Ya, menurut Saskia, hal yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah tokoh-tokoh di Jawa Tengah ini memiliki inspirasi. Tadi seperti Sultan Agung, Dr. Karyadi, kemudian Jenderal Ahmad Yani, dan Pratama Arhan. Itu merupakan tokoh-tokoh inspirasi di Jawa Tengah. Kemudian, mengapa sih kita perlu memahami teks biografi? Tempat yang kita Betul sekali. Pentingnya memahami teks biografi ini untuk sebagai sumber inspirasi atau keteladanan sebagai kalian siswa-siswi generasi muda. Tadi banyak hal yang dapat diteladani oleh tokoh-tokoh yang tadi sudah dijelaskan bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran teks biografi ini mempelajari tentang tokoh inspirasi seseorang. Kemudian keteladanannya bisa dijadikan inspirasi kalian di masa depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksikan bersama pembelajaran hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran melalui diskusi kelompok ini membantu dalam memahami teks biografi? Silakan bisa diisi masing-masing. Selanjutnya, apakah kalian merasa lebih mudah memahami teks biografi setelah bekerja bersama teman-teman? Selanjutnya, hal yang menarik dari teks biografi yang kalian baca dan analisis. Silakan bisa ditulis, satu kata boleh. Perjuangan, terinspirasi, inspiratif. Kalian sudah apa? Kegiatan tadi, menganalisis, bekerja kelompok, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, untuk kegiatan pada pertemuan berikutnya, masih seputar teks biografi, namun dengan tujuan berbeda, yaitu menulis teks biografi. Jadi nanti pelajari tentang menulis teks biografi. Tadi kalian sudah menganalisis, sudah menyampaikan hasil analisis. Untuk pertemuan selanjutnya adalah menulis teks biografi. Silakan bukunya bisa disimpan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, Bu Vika akhiri. Sebelum Bu Vika akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah tadi, nanti kita bisa lanjut di lain waktu. Nah, jika tidak ada pertanyaan terkait materi, bisa kita akhiri bersama-sama. Tadi di awal kita buka dengan doa, maka di akhir kita tutup dengan doa. Maka dari itu, berdoa disilakan.
Selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.